Akibatkan oleh kendaraan besar yang akibatnya atau penyebabnya ini relatif sama, yaitu remblong ataupun juga overload, overkapasitas, dan banyak kemudian korban meninggal dunia. Ada 8 orang meninggal dunia, belum lagi kecelakaan sebelumnya. Kita akan membahas hal ini pemirsa dengan Joko Setijowarno, Wakil Ketua MTI, dan ada anggota, maksud kami ada Komisi 5, Pak Bakri dari DPR fraksi PAN. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang Kementerian Perhubungan, namun sampai dengan saat ini belum dapat bergabung. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Pak Joko. Baik. Ketemu lagi Pak. Ya, ketemu lagi. Tadinya kita mengundang Pak Tulus Abadi juga dari BPJT, hanya saja belum bergabung, mungkin beberapa saat lagi Bapak-Bapak. Namun kita bisa memulai diskusi terlebih dahulu. Saya akan ke Komisi 5 DPR, Pak Bakri. Pak Bakri, sejauh ini apakah Komisi 5 sudah bertemu atau mungkin sudah berencana untuk memanggil dari pihak terkait, dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan, untuk mengevaluasi atau membahas kenapa kemudian kecelakaan seperti ini masih saja terjadi? Baik, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat malam semuanya. Pertama-tama saya atas nama pimpinan dan kawan-kawan yang anggota Komisi 5 DPR RI, saya dari fraksi PAN, turut berduka cita, berbelasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga kita ini yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sangat disayangkan ya. Jadi terkait hal ini memang kami di DPR RI ini selalu menyerap segala macam keluhan dan masukan-masukan. Nah, terkait dengan kecelakaan ini kita sudah memang belum secara real ya memanggil kementerian apapun PU, tapi kami sudah memang mengagendakan untuk pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan BPJT terkait dengan adanya panja jalan tol, terkait dengan standar pelayanan minimal bagi jalan tol. Begitu juga kita dalam waktu dekat ini memang juga sudah mengagendakan akan membahas penyusunan rencana undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi hal-hal ini nanti akan kita sampaikan sekalian pada saat rapat itu. Tapi yang jelas bahwa kami di Komisi 5 menyayangkan sekali kejadian ini, apalagi kejadian ini di pintu tol. Jadi tidak terbayangkan orang pada saat siap-siap berhenti ditabrak dari belakang. Nah, ini sangat miris sekali, hampir 8 orang yang meninggal Mas ya, itu yang tercatat, belum lagi yang sakit-sakit dan segala-galanya. Oleh sebab itu dua agenda ini, pembentukan panja tol tentang keselamatan termasuk juga rancangan undang-undang nomor 22 tahun 2009 akan sekalian mungkin nanti kita bahas terkait dengan itu. Oleh sebab itu kami mohon doa kepada masyarakat, mudah-mudahan pembahasan rancangan perubahan undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini akan berjalan lancar. Gitu Mas, mungkin Mas. Terima kasih Mas. Baik, Pak Bakri, kalau tidak salah kemarin Pak Dodi, Pak Menteri PU juga sempat ke Komisi 5, begitu ya. Apakah sempat terbesit ini ditanyakan juga Pak berkaitan dengan kecelakaan di Ciawi? Ya, memang seharusnya tadi kita itu ada raker ya dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian PDT, Basarnas, BMKG. Perhubungan tadi berhalangan hadir. Berhalangan hadir karena memang ada agenda khusus, kayaknya sepertinya dipanggil oleh Presiden. Kita juga tidak tahu terkait apa, jadi sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal teman-teman kawan-kawan Komisi 5 akan menyempatkan waktu untuk bertanya. Tapi yang jelas bahwa kita berharap bahwa kejadian ini tidaklah terulang lagi karena remblong. Nah, ini remblong itu bisa apakah itu remnya yang blong atau manusianya yang yang tidak hati-hati atau memang kondisi di sana yang tidak memungkinkan sehingga terjadi hal-hal yang tidak ingin. Oleh sebab itu kami sangat menginginkan sekali pertemuan meminta atau memanggil mitra kami untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya pun kami juga tidak bisa menyatakan adalah karena remblong ataupun kelalaian manusia, tapi kami serahkan kepada timnya nanti ya, itu mungkin ada dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PU, dari Kepolisian, dari BPJT, termasuk juga dari KNKT, sehingga kesimpulan itu akan menjadi bahan masukan kami terhadap panja keselamatan panja jalan tol dan juga termasuk revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Mas.
Baik, saya mau ke Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, Wakil Ketua MTI, kalau Anda melihat kasus ini seperti apa Pak? Kecelakaan ini terus saja berulang dan lagi-lagi disebabkan oleh truk berukuran besar begitu di jalan tol. Ini bukan yang pertama kali Pak Joko, sering sekali terjadi. Apa yang salah dan apa yang perlu kita benahi Pak Joko agar ini kemudian tidak terulang lagi dan setidaknya kita bisa menekan angka kecelakaan dari yang disebabkan oleh truk-truk seperti ini? Ya, ini menyangkut tata kelola angkutan logistik kita, ya. Tata kelola itu mungkin pertama dimulai dari tarif. Ya. Tarifnya itu sekarang itu berdasarkan kesepakatan, itu ada di pasal 184. Nah, kesepakatan itu kan relatif. Sekarang katakanlah transporter itu banyak jumlahnya. Ini kan nanti pemilik barang bisa menawarkan siapa yang lelang yang paling murah. Ya, tentunya itu yang menang. Di sisi lain, ya, kita tidak punya yang namanya upah standar buat pengemudi truk, nggak ada itu. Nah, oleh sebab itu, bagi transporter pemilik angkutan ini, ya sudah bisa ditawarkan pengemudinya mana yang mau dengan harga seperti itu. Ya, nah dampaknya apa? Ternyata sekarang pengemudi truk itu makin berkurang. Ya, persoalan kejadian tidak harus jalan tol, bahkan kami lihat bisa di satu hari itu bisa sampai 7 kejadian setiap hari ada. Ini rame karena lokasinya di pusat ibu kota di Bandung. Coba yang kejadian di Riau itu Pekanbaru ya sama juga, cuma jauh dari media nggak gitu rame gitu ya. Di Sulawesi juga ada ya sampai yang masuk jurang. Nah, ini yang harus diperbaiki adalah merevisi tadi Pak Bakri katakan ada revisi undang-undang, salah satu 184. Jadi harus ada tarif batas bawah dan harus ada juga upah minimum, ya upah standar lah buat pengemudi truk ini. Ya, ini yang buat adalah Kementerian Tenaga Kemudian jam kerja juga, ya jam kerja memang ada di undang-undang itu 8 jam per hari. Tapi kan seminggu mau berapa jam juga nggak tahu, 1 bulan dan sebagainya. Ini juga harus diatur, ya. Oke, per hari itu berikutnya seperti apa. Kemudian tempat istirahat. Nah, ini kan semuanya. Kita tidak punya terminal angkutan barang di jalan arteri. Tidak ada, adanya pangkalan truk itu ya ada swasta, ada Pemda yang punya di jalan nasional, ya. Tetapi pusat tidak punya pangkalan terminal angkutan barang punya di daerah perbatasan, ya. Ada di mana? Di Etikong, ya. Padahal itu tidak banyak. Nah, ini harus ada standar sehingga mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Memang mereka istirahatnya ada di rest area, tapi ternyata di rest area pun buat mereka tidak nyaman juga. Banyak gangguan-gangguan, banyak hilang dan sebagainya. Ini juga perlu ditertibkan, ya. Nah, masalah kesejahteraan itu penting. Ya, kalau itu nggak dipikirkan, sekarang jumlah pengemudi truk itu makin berkurang, banyak kendaraannya daripada pengemudinya. Kemudian kenaik juga nggak ada, padahal supir truk itu alumni kenaik. Nah, kenaiknya nggak ada, sekarang kita tidak dapat kena yang jadi supir Pak Joko. Iya, makanya sekolah pengemudi itu penting, harus ada. Bagi yang sudah ada, jika pengemudi, nah itu kita akan mendapatkan supir-supir yang baru, ya kan? Tapi dengan tadi upah standar yang ada. Nanti ke depan tadi kita ada batas minimal lah. Kalau dulu tuh setahu saya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 itu ada batas bawah, jadi nggak boleh kurang dari ini, nggak boleh. Ya akhirnya sekarang ini tentu menjadi catatan begitu ya Pak Joko. Pak Joko, Pak Bakri, kita tahan dulu sebentar. Kita akan dengarkan bagaimana kemudian reaksi warga. Apa komentar warga berkaitan dengan kecelakaan yang terus beruntun ini? Ada rekan kami di lapangan, ada Zulfakar yang akan menanyakan langsung apa kemudian tanggapan warga berkaitan dengan kecelakaan yang terus terjadi ini. Silakan, halo Zulfakar. Silakan dengan laporan Anda, Zulfakar. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Said. Terkait dengan kejadian akhir-akhir ini, ada kecelakaan di area gerbang tol Ciawi yang memakan korban jiwa. Ini kan juga menjadi sorotan bagi masyarakat tentang kelayakan jalan tol sendiri. Saya sekarang berada di area Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kita akan menanyakan ke salah satu masyarakat yang ada di sini tentang bagaimana responnya, lalu juga apa tanggapannya dari kejadian kecelakaan yang terjadi di Ciawi ini. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Aap. Mas Aap mengetahui tidak kejadian kecelakaan kemarin di Ciawi? Saran saya sih sebagai warga Jakarta khususnya terkait
kecelakaan kemarin ya, saya berharap pemerintah lebih bisa memperhatikan lagi kondisi kelayakan jalan supaya kita sebagai warga bisa berhati-hati ketika mengendara. Mungkin itu saja. Saran-saran sendiri sebagai teknis gitu sebenarnya apa sebenarnya yang diharapkan dari pemerintah, terutama juga dengan kualitas jalan di jalan tol ini, bagaimana tanggapan dari Mas? Ya sebetulnya kondisi kelayakan untuk jalan tol sangat baik, cuma mungkin ada lobang-lobang atau celah-celah yang harus, atau titik-titik ya, titik-titik tertentu yang harus segera diperbaiki lah, sehingga mengurangi tingkat kecelakaan di jalan. Mungkin itu aja. Baik Mas, terima kasih banyak atas tanggapannya, selamat beraktivitas kembali. Ya begitulah pemirsa Berita 1, tanggapan dari masyarakat terkait dengan insiden yang baru-baru ini terjadi, kecelakaan kembali lagi terjadi di ruas jalan tol. Kita berharap pemerintah dapat segera mengevakuasi atau maksud kami mengevaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan terutama kelayakan di jalan tol. Said. Baik, ada harapan dari warga masyarakat agar betul-betul pemerintah ini memperhatikan kondisi lalu lintas di jalan tol agar kemudian kecelakaan tidak lagi terjadi. Terima kasih atas laporan Anda, Zulfakar, sudah melaporkan langsung. Kita dan pemirsa, kita masih terhubung dengan beberapa narasumber kita. Ada Pak Bakri dari Komisi 5 DPR RI, ada juga Pak Joko dari Wakil Ketua MTI, dan Bapak-Bapak pemirsa, kita juga saat ini telah terhubung dengan Pak Tulus Abadi dari anggota BPJTI, Badan Pengatur Jalan Tol. Selamat petang Pak Tulus, saya mau langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini kita diskusinya sudah berjalan sekitar 5-10 menit yang lalu, namun saya ingin meminta keterangan dari Anda, informasi dari Anda, apakah sejauh ini dari BPJT sudah menerima laporan-laporan atau mungkin sudah melakukan investigasi juga, temuan apa yang didapatkan dari kecelakaan yang terjadi di Tol Ciawi ini, Pak Tulus? Ya, pertama setiap ada kecelakaan selalu laporan pertama itu kepada regulator, dalam ini adalah BPJT dan tim, sehingga kami terupdate sejak awal kronologinya, penyebabnya dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya operator jalan tol atau BUJT, dan juga khususnya karena ini kalau terjadi laka itu adalah kewenangan polisi, tentu juga menjadi ranah kepolisian untuk melakukan berbagai investigasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari semua kecelakaan di jalan tol yang terkait dengan odol ataupun juga kendaraan golongan 1, itu kan mayoritas adalah lebih kepada unsur manusianya, ya, human factor, ya, dan juga sebagian juga adalah kendaraannya, seperti ban yang meletus ataupun juga rem yang diduga blong. Jadi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada yang dipicu oleh kualitas jalan tol, karena jalan tol itu kan selalu dimonitor dengan SPM, standar pelayanan minimal, yang itu setiap saat harus sesuai dengan keandalan dan juga sesuai dengan apa yang kami mandatkan. Nah, terkait dengan truk odol, sebenarnya di dalam regulasi kami, ya, itu agar BUJT konteksnya berhak, ya, karena tidak boleh melakukan law enforcement, itu berhak menolak truk odol yang masuk di dalam ruas tolnya, ya, itu menjadi himbauan rekomendasi oleh BPJT terhadap BUJT. Nah, tetapi ketika di lapangan ini diimplementasikan oleh BUJT, itu reaksinya macam-macam, terutama reaksi yang kelompok-kelompok yang menolak, yang apakah itu kalangan supir, pengusaha, bahkan ada oknum aparat gitu, dan bahkan sebagian yang selain Ciawi yang karena mungkin keteledoran driver, tetapi di beberapa tempat itu justru toll gate-nya itu ditabrak oleh truk tersebut karena didesain untuk tidak bisa masuk terkodol. Jadi memang upaya penegakan hukum di jalan tol itu tentu BUJT dan BPJT tidak punya kewenangan yang lebih, karena itu diskresi dari kepolisian, dan juga ini harus ada penyelesaian dari sisi hulu, bukan hanya hilir. Tadi pagi atau tadi siang kami juga bersama Pak Joko baru membahas soal ini di KSP, dan salah satu rekomendasi dari keseluruhan stakeholder adalah masalah truk odol ini harus diselesaikan secara tuntas melalui rekomendasi dari Presiden, karena tidak bisa hanya antar
lembaga atau kementerian, karena menyangkut banyak kementerian dan juga lembaga yang berkepentingan gitu. Kira-kira gitu. Baik. Upaya-upaya pengawasan juga ternyata sudah dilakukan begitu ya, namun ada beberapa masih ada kemudian penolakan-penolakan yang terjadi di lapangan. Saya ingin ke Pak Bakri. Pak Bakri dari Komisi 5, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keterangan Pak Tulus tadi? Ya baik, saya sepakat ya, sepakat memang betul, karena sampai hari ini masalah odol ini belum terselesaikan. Sampai hari ini belum ada terselesaikan. Daripada pihak pengelola jalan tol juga sudah mau menerapkan, tapi banyak protes-protes. Begitu juga kita berharap bahwa odol ini cepat diselesaikan, karena saya lihat kalau daripada dilihat di beberapa media TV ataupun kendaraan-kendaraan itu yang kadang-kadang melebihi tonasenya, lebarnya, panjangnya. Saya pernah bilang, cerita teman-teman ini orang Jepang yang datang ke Indonesia bingung dia, kok kendaraan yang dia bikin kok bisa berubah di Indonesia, panjangnya, lebarnya, muatannya. Nah ini, jadi sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya keselamatan itu. Oleh sebab itu saya berharap juga dengan terjadinya begini, kami DPR akan meminta kepada pemerintah kalau perlu, ya bukan hanya supir ya, selalu dituju itu supir, kalau bukan supir kendaraan. Nah kita pingin kalau hal-hal begini terkait dengan remblong ataupun kondisi kendaraan, kita kalau perlu naik ke atas, yang pemilik perusahaan angkutan ini yang perlu dikenakan sanksi, sehingga betul-betul mereka tidak akan mengulang lagi. Karena sebagian, saya terus terang aja Mas, kemarin kami coba ke Priuk itu melihat kegiatan di sana, itu angkutan kontainer itu, waduh. Kalau dilihat itu sepertinya apakah memenuhi standar atau tidak, apakah umurnya sudah lewat atau tidak. Nah ini yang menjadi permasalahan. Betul yang kata Pak Tulus tadi itu, banyak kadang-kadang yang protes, institusi yang protes. Oleh sebab itu menerapkan odol ini kita berharap bahwa semua instansi yang terkait ya dapat menerima. Tujuannya tidak lain, tidak menghalangi mereka untuk berbisnis ataupun memperbesar perusahaannya, tapi adalah bagaimana menjaga keselamatan manusianya dan juga keselamatan kendaraan. Bayanginlah kalau kita lihat di TV ini perusahaan bukan perusahaan ece-ece, ini perusahaan besar. Nah, kok sampai bisa begitu? Nah, kalau kita juga lihat di luar negeri itu, kendaraan-kendaraan yang sudah umurnya tua sudah harus diparkirkan, tidak bisa. Nah, ini kadang-kadang hal-hal begini sering terjadi. Ya, saya tidak menyimpulkan bahwa ini adalah karena remblong, tapi yang jelas kami serahkan kepada nanti mungkin tim akan yang menilai. Tapi sebagian besar diakibatkan oleh kondisi kendaraan dan manusianya. Sama dengan kata teman kita Pak Joko, bahwa manusianya pun kadang-kadang juga mungkin faktor waktu, faktor istirahatnya, juga termasuk juga yang kata Pak Tulus itu faktor kendaraannya yang sudah melebihi, panjangnya kadang-kadang melebihi. Kita juga terkejut, loh kok ada kendaraan yang begitu panjang. Setelah kita periksa-periksa, ini sasisnya ditambah, muatannya ditambah, sampai kadang-kadang ada beberapa jalan kendaraan truk yang mau lewat jalan tol nggak bisa masuk pintu tol. Karena apa? Karena mereka melebihi ukuran, tonase dan segalanya. Nah inilah yang oleh sebab begitu juga kita minta kepada pemerintah instansi terkait dengan adanya rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2029 ini, kita mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Karena ini sudah lama sekali ya, 2009. Saya 2009 itu waktu itu baru jadi DPR RI, jadi artinya udah 15 tahun nih kondisi jalan kendaraan udah berbeda semua gitu Mas. Demikian Mas, terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas keterangan Anda. Saya mendapatkan informasi juga Pak. Iya, sebelumnya saya mendapat informasi bahwa Pak Bakri nampaknya akan meninggalkan dialog kita karena ada urusan lain. Terima kasih Pak Tulus, Pak Joko. Terima kasih. BPJT oke. Nggak salah Pak Munirnya. Baik, terima kasih Pak Bakri, anggota Komisi 5. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dialog kita. Pak Tulus, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mau ke Pak Tulus tadi akan mengomentari, silakan Pak Tulus. Ya, jadi kalau menurut data kami tadi juga kami sampaikan di KSB bahwa kecelakaan di jalan tol itu tahun kemarin yang menimbulkan fatalitas ya itu di jalan tol yang meninggal dunia itu 366 orang. Ya, itu memang termasuk
menurut saya termasuk tinggi dan ini harus diselesaikan secara holistik. Nah, salah satu penyebab utama ya terhadap 10% kecelakaan fatalitas di jalan tol ya tinggi sekali ya. Jadi kalau di jalan arteri itu sepeda motor, kalau di jalan tol itu adalah terkodol. Oleh karena itu sebenarnya sudah tidak ada kompromi karena ini menyangkut keselamatan, menyangkut warga ya, menyangkut pengguna jalan tol untuk melarang terkodol sesegera mungkin karena data menunjukkan itu. Nah, kalau menurut Kementerian PUPR dari data yang ada setiap tahun dia mengalami kerugian sebesar 43 triliun untuk dana reservasi atau dana perbaikan jalan. Jadi sangat besar. Nah, sekarang kita hitung kalau ada klaim bahwa terkodol itu kalau dilarang akan menimbulkan inflasi tinggi, kenaikan harga-harga dan kerugian ekonomi. Nah, sekarang dikomparasi apakah larangan terkodol itu di satu sisi dan di sisi lain dengan kerugian adanya terkodol itu sebesar 43 triliun. Nah, sebaiknya ini ada kajian yang menyeluruh sehingga bisa menjadi kebijakan untuk diambil kebijakan yang lebih serius gitu. Karena tidak ada di negara pun yang membolehkan di seluruh dunia adanya terkodol demi pertimbangan ekonomi. Gitu. Baik, nampaknya kita menjurus ke perkara truk odol ini. Begitu ya, saya ingin meminta tanggapan Anda, Pak Joko. Seperti apa kemudian Anda menanggapi hal ini? Iya, jadi masalah truk odol ini kan tadi saya katakan di awal itu bahwa masalah salah satunya tarif yang begitu rendah, sehingga itu dampaknya adalah pada kualitas pengemudi, perawatan menjadi berkurang, ya. Belum lagi perusahaan-perusahaan ini kan terbebani lah. Di Indonesia kan punglinya kan luar biasa itu kan. Teman-teman pengemudi itu cerita, Pak, ini pungli di angkutan barang tuh mulai baju seragam sampai nggak pakai baju. Hebat itu kan ya. Nah, kalau sudah oknum-oknum aparat penegak hukum bermain itu kita minta presiden yang menindak, nggak mungkin malah sipil gitu kan ya. Itu cukup membebani perusahaan angkutan barang. Ya, pastilah gitu kan, serba salah mereka kalau mereka tidak memberi, nanti dicari masalah, kalau memberi pun jadi beban, dilematis. Saya sering diskusi dengan teman angkutan barang, itu beratnya beban mereka gitu ya. Ditambah lagi tadi tarifnya itu bebas, sebebas-bebasnya, nggak ada tarif minimal. Ya, akhirnya korbannya mesti perawatan, ya, kendaraan, gaji pengemudinya itu rendah, gitu kan. Nah, gaji pengemudi rendah, sekarang cari sopir itu susah loh, yang profesional. Ya, nah, sekarang itu jadi korban. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, yang rugi itu negara. Karena logistik menyangkut perkembangan ekonomi kita. Tidak bisa tidak seperti ini, capaian kita 8%, jangan 5% mungkin nggak sampai nanti. Kalau dibiarkan terus seperti ini. Apalagi, ini saya dengar sopir-sopir truk sudah mau, mereka nggak mau demo. Bosan kerja aja Pak, 3 hari, bila perlu 1 minggu, coba bayangin. Kalau dia nggak mau kerja, dia siap-siap udah nabung untuk 1 minggu, mau gimana? Coba mereka sepakat gitu, karena mereka nggak dapat perhatian oleh pemerintah, gitu kan ya, masalah tadi upah minimum dan sebagainya. Ini jangan sampai itu terjadi. Ini sudah mulai didengungkan, mereka nggak mau demo itu mahal, bisa lagi, udah mogok aja nggak usah kerja. Nah, ini jangan sampai seperti itu, berarti ekonomi kita tidak jalan. Baik. Rupanya masalahnya agak rumit begitu ya Pak Joko ya, ada kemungkinan oknum-oknum penegak hukum yang juga bermain di belakang. Saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, sejauh ini dari sisi penertiban tadi, bagaimana sih pengawasan atau komunikasi antar lembaga misalnya dengan pihak kepolisian dalam rangka menertibkan truk-truk odol ini? Ya, sebenarnya sejak 2021 itu yang saya baca adalah bahwa Kementerian PUPR itu sudah melayangkan surat kepada semua kementerian yang terkait untuk adanya larangan terkodol itu. Ya, Maret 2021 Kementerian PUPR sudah melayangkan surat tersebut untuk melarang adanya terkodol di seluruh ruas jalan. Nah, memang tingkat kecelakaan yang terasa lebih dramatis tol itu terkodol itu di jalan tol, karena memang di situ ada faktor kecepatan ya, ada speed gap, fenomena speed gap ya. Di satu sisi ada kendaraan yang cepat,
Karena tol kan memang antara 60 sampai 80 bahkan 100 atau bahkan lebih karena yang ada yang melanggar ya. Tapi di sisi lain ada kendaraan yang berjalan sangat lambat ya, sehingga terjadi crash gitu. Nah itulah kemudian kecelakaan truk odol itu memang lebih banyak di tol karena ada fenomena speed gap yang itu harus diatasi. Nah ini memang tidak bisa hanya satu kelembagaan saja, tapi harus keseluruhan yang ada. Bahkan tadi kalau rekomendasi di teman-teman di diskusi di KSP dan di diskusi tempat lain sebenarnya adalah dengan perintah langsung dari Bapak Presiden karena menyangkut banyak kepentingan, dan sebenarnya kalau aspek keselamatan itu di atas segala-galanya maka ya tidak ada kompromi untuk itu karena dari sisi apapun jelas bahwa keberadaan truk odol itu tidak memenuhi standar ya, standar safety terutama, dan oleh karena itu tidak boleh ada kompromi untuk itu. Baik, selain kita menyoroti masalah truk odol ini, Pak Tulus, apakah ada semacam inovasi yang dilakukan di pihak jalan tol sendiri untuk kemudian mengurangi angka kecelakaan begitu? Karena ada juga kemudian pihak-pihak yang menyoroti aktivitas step yang ada di pintu tol ini kebanyakan juga menjadi salah satu faktor yang banyak sekali terjadi kecelakaan di sana, karena ada titik di mana orang-orang berhenti dan akhirnya kecelakaan terjadi secara masif. Apakah ada rencana untuk melakukan inovasi teknologi misalnya agar ini bisa kita lakukan perubahan misalnya? Ya, di lapangan memang BUJT, Badan Usaha Jalan Tol itu sudah melakukan berbagai upaya yang sifatnya inovasi, yang itu baik yang sifatnya personal ataupun juga teknologi ataupun infrastruktur. Personal misalnya banyak teman-teman di TIP yang misalnya memberikan kopi gratis ya, dan juga tempat-tempat istirahat untuk sopir ini agar lebih bisa istirahat di rest area. Dan juga teman-teman di BUJT juga membagikan semacam stiker yang menyala untuk dipasang di bodi belakang truk odol. Karena dari survei yang dilakukan 45% lebih ya truk odol itu atau truk ya itu tidak memenuhi syarat teknis lampu yang memadai atau yang standar. Padahal truk ini kan harus ada lampu yang menyala sehingga kendaraan di belakangnya bisa melihatnya. Nah ternyata di lapangan tidak ada. Nah oleh karena itu sampai diberikan stiker atau ada juga dengan weight in emotion ya yang juga diberikan di pintu-pintu tol sebagian gitu, tapi juga kurang efektif. Dan juga ada jembatan timbang. Nah jembatan timbang ini juga akhirnya juga tidak berjalan efektif untuk mengontrol ini, tidak berfungsi dengan baik. Bukan jembatannya tapi soal penegakannya. Sekali lagi kalau di tol itu kan tidak bisa pengelola tol melakukan penegakan hukum karena itu ranahnya kepolisian. Baik, artinya sebenarnya sudah ada infrastruktur pendukung ini sudah disediakan oleh pihak jalan tol, namun saja belum berjalan secara maksimal begitu ya, Pak Tulus ya? Betul. Ya, saya ke Pak Joko. Pak Joko, pertanyaan saya sama, selain kita fokus terhadap gimana kemudian keruwetan masalah truk odol ini, menurut Anda apa yang perlu kita benahi? Mungkin dari sisi jalan tol, adakah kemudian hal-hal yang mungkin Anda bisa rekomendasikan, bisa kita lakukan untuk kemudian mengurangi angka kecelakaan utamanya di jalan tol? Ya, ini kan kalau kami petakan itu ada sekitar 12 sampai 13 kementerian lembaga yang terlibat. Selain dalamnya ya yang biasa itu kan Kementerian Perhubungan, Polri, PU, tapi ada kementerian lain juga yang tadi dikatakan Pak Tulus mulai 2021. Sebenarnya kalau saya tidak salah itu dimulai 2017 sudah dimulai itu ya, tapi 2019 mundur, 2019 mulai 2021 dan seterusnya 2 tahunan pokoknya ya. Nah oleh sebab itu karena sudah lintas kementerian lembaga, minimal lah ini Menko ekonominya yang melakukan inisiatif ya. Memang tadi pagi kami ada Pak Tulus juga, ada 11 instansi lah diundang ya untuk membicarakan ini di kantor staf kepresidenan, karena Pak Presiden concern juga terhadap ini karena pengaruhnya pada ekonomi nantinya ya, bukan sekedar kecelakaan tapi itu pada ekonomi nasional ya. Selain juga kecelakaan menjadi hal yang penting lah karena keselamatan apapun menjadi concern bagi negara ini
agar 20 tahun ke depan Indonesia Emas itu benar-benar angka kecelakaannya menurun gitu kan. Nah, oleh sebab itu sekarang kondisi darurat. Kalau kita bilang darurat ya sudah bisa dibuatkan forum forum untuk penanganan truk odol. Bisa juga dibuat satgas umpamanya. Satgas itu biar cepat kita pengalaman menangani COVID, kemudian melihat bagaimana PT Kereta Api dulu bisa cepat itu ya kita minta di luar 13 atau 12 tadi. Nah, TNI aja lah yang mungkin sebagai penggerak utamanya ya, sehingga kalau dia kan punya kepentingan ya, kalau Kementerian Perhubungan masih punya kepolisian juga udah minta TNI aja, polisi darurat diambil langkah-langkah yang memang itu bisa berdampak pada pengurangan lah pelan-pelan sembari ini kesepakatan untuk merevisi undang-undang, belum lagi nanti membuat upah standar dan sebagainya, termasuk juga KIR. Nah, ini kan jadi masalah ini di daerah. Betul. KIR itu sekarang di daerah itu gratis, dan setelah gratis tidak ada pemasukan, itu menjadi beban bagi Pemda. Ya, nah ini juga petugas KIR itu mendapat tunjangan finansialnya masih kecil, cukup kecil itu sejak 2006, 200-500 ribu. Itu harus dinaikkan. Kalau enggak nanti pasti ada mereka melakukan pungutan liar, itu harus dihindari. Nah, biar tidak di daerah, udah ditarik ke pusat aja, ya, dari pusat biar satu visi seperti halnya penanganan jembatan timbang, penanganan terminal tiba itu oleh pusat semua. Jadi tidak beban di daerah, begitu. Baik, masalahnya sekali lagi cukup rumit begitu ya Pak Joko, bukan cuma masalah oknum, masalah juga kepentingan bisnis ada di sana. Jadi benar-benar hal ini yang harus menjadi perhatian bersama, dan harusnya tadi dari Pak Bakri Komisi 5 juga ini menjadi catatan juga, dan kita harapkan di pertemuan nanti bersama Komisi 5 ini juga dibahas begitu ya, agar setidaknya kita bisa mengurangi angka kecelakaan begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ada Pak Tulus Abadi, anggota BPJT, dan juga Pak Joko dari Wakil Ketua MTI. Terima kasih telah bergabung. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih semuanya, Pak Tulus. Pemirsa, sudah kami akan membahas